Kita akan pantau bagaimana arus balik lebaran di hari Minggu ini. Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia Putri Demes di Puncak, Jawa Barat, dan Sandra Insarasari di kilometer 34 Tol Cikampek, Jawa Barat. Saya ke Demes dulu. Demes, Puncak tampaknya kalau melihat di belakang Anda sepi ya, tapi bagaimana dengan pantauan Anda hari ini? Masih adakah warga yang berkeras untuk berwisata di Puncak pada malam hari ini? Ya, selamat malam Fani, benar sekali yang Anda katakan bahwa hari ini memang ada sedikit perbedaan dari pantauan arus lalu lintas yang ada di kawasan Puncak, terutama yang saya pantau sejak sore tadi di Simpang Gadok sebagai salah satu dari 9 posko penyekatan yang ada di kawasan Kabupaten Bogor. Dan untuk sejak sore sampai malam hari ini untuk arus lalu lintas yang dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak ini memang cenderung sepi, dan begitu sebaliknya justru memang lebih ramai dari kendaraan yang dari arah Puncak mau menuju ke arah Jakarta. Walau begitu, hal ini memang tidak mengurangi penjagaan yang ada di pos Gadok ini, seperti kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas gabungan, yaitu dari kepolisian, TNI, kemudian Dishub dan juga Satpol PP untuk memeriksa dokumen-dokumen yang dibawa oleh para pengendara untuk bisa tetap melanjutkan perjalanan menuju ke kawasan Puncak. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa rangkuman ya yang sudah dilakukan penjagaan yang ada di pos Simpang Gadok ini, kami sudah bersama dengan Kasat Lantas Polres Bogor, yaitu ada Ibtu Diki Anggi Pranata. Selamat malam Pak Diki, ini boleh dijelaskan untuk malam ini sepertinya memang ada sedikit perbedaan ya, arus lalu lintas lebih sepi untuk yang menuju ke arah Puncak. Nah, ini seperti apa penjagaan dan antisipasi yang dilakukan oleh pihak petugas? Terima kasih. Jadi malam hari ini memang apabila dibanding dengan daripada arus wisatawan yang naik itu ada terjadi pada kemarin. Untuk hari ini sampai dengan pukul 6 sore tadi kita melakukan pemeriksaan sebanyak 2.900 kendaraan yang kita periksa, di mana 1.300 diantaranya kita putar balik. Ya, untuk kebijakan yang ada di Kabupaten Bogor masih sama, di mana plat B atau plat luar kota selain F itu kita sekat atau kita halau untuk kembali ke daerah asal. Ya Pak, selain dari oleh pihak kepolisian dari para pengendara yang mau menuju ke Puncak. Ya, jadi satu hari sebelum Lebaran atau pada malam takbiran dari gugus tugas maupun satgas itu menyepakati bersama Forkopimda bahwasanya tidak ada lagi pengecekan swab antigen, melainkan kami melakukan pengecekan berdasarkan plat nomor. Mengapa demikian? Karena kami menemukan fakta di lapangan banyak masyarakat Ibu Bupati selaku Ketua Satgas memutuskan setiap plat B akan diputar balik atau plat di luar kota di luar Bogor akan diputar balik. Kalau untuk malam hari ini Pak, apakah ada antisipasi yang dilakukan petugas karena kan diprediksi akan menjadi puncak arus balik ya untuk masyarakat dari arah Puncak menuju ke arah Jakarta ini supaya tidak terjadi kepadatan Pak? Nah, untuk Puncak ya kami melihat trennya adalah terjadi sudah kemarin. Sekarang mungkin hanya menghabiskan sisa-sisa masyarakat yang mungkin masih menginap di atas. Untuk antisipasi sendiri, kami melakukan upaya pengecekan juga ada di swab antigen, rapid swab antigen di rest area 38 arah Jakarta. Itu untuk mengantisipasi masyarakat yang kembali agar tetap kita mempunyai jaminan masyarakat yang kembali itu dalam kondisi sehat. Baik, terima kasih banyak Pak Diki atas penjelasannya dan semoga semangat terus untuk akhir-akhir ini ya, sampai 17 Mei ini akan diberlakukan pos penyekatan di seluruh kabupaten. Satlantas Polres Bogor mengenai bagaimana sebenarnya penyekatan yang dilakukan di kawasan Puncak ini, dan tentu saja seperti di pos penyekatan mudik di tempat lain di seluruh kawasan Jabodetabek, Fani, ini bahwa pos penyekatan ini tentu memiliki tujuan yakni untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi peningkatan kasus COVID yang semakin tinggi, di mana jika kita berkaca di tahun 2020 ini selalu ada peningkatan setiap kali libur panjang, sehingga kita juga berharap selama libur Lebaran ini tidak menimbulkan peningkatan kasus COVID yang lebih tinggi, dan diharapkan tentu kerjasama dari masyarakat untuk tetap mematuhi larangan mudik dan juga berwisata selama larangan 6-17 Mei ini. Fani. Harapan kita sama, Demes. Selanjutnya saya akan ke Sandra.
Sandra, kalau misalnya puncak terlihat sepi pada malam hari ini, kalau di Cikampek sendiri apakah sudah atau masih terlihat adanya peningkatan arus kendaraan yang kembali ke wilayah Jakarta dan juga sekitarnya? Ya, selamat malam Fani. Betul sekali, saat ini saya sudah berada di kilometer 34 di tol Cikampek menuju ke Jakarta, dan berdasarkan data yang kami dapat dari pihak Jasa Marga ya, untuk di tol dari arah timur sendiri ya, ini mencakup dengan tol Cikampek dan juga tol Kalihurip, ini terjadi penurunan justru ya Fani. Jadi ada sebanyak 28.000 kendaraan dari yang biasanya sekitar 56.000 kendaraan. Jadi penurunan dirasakan 50%. Dan kalau kita lihat secara meluasnya lagi Fani, ini untuk ke arah Jabodetabek baik dari sisi timur, barat maupun selatan ini sudah mencapai 98.000 kendaraan ya, dan ini dikatakan terdapat penurunan nih oleh pihak Jasa Marga yaitu sebanyak 25%, walaupun memang diprediksi bahwa hari ini akan ada 1,5 juta kendaraan yang tentunya akan kembali ke Jabodetabek. Dan Fani, bisa diinformasikan juga bahwa bisa dilihat di belakang saya ya Fani, sudah ada mobil-mobil yang mengantri seperti itu. Karena memang untuk para pemudik yang ingin kembali menuju ke Jakarta yang melewati jalan kilometer 34 ini, mereka harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi bukan lagi penyekatan. Kalau kita bicara Fani, sebelum Lebaran ya, para pemudik ini dilakukan penyekatan dan untuk disuruh memutar balik. Tapi untuk arus balik ini mereka diperbolehkan lewat, namun tentunya dengan adanya pemeriksaan tes COVID. Jadi untuk para pemudik yang memang memiliki surat tes rapid antigen ataupun PCR 1x24 jam dan hasilnya negatif, ini diperbolehkan lewat seperti itu ya. Namun jika tidak, mereka harus melakukan tes di sini seperti itu. Dan untuk tesnya sendiri di sini memang ada 12 meja sehingga 12 mobil bisa melaju menunggu kurang lebih 5 sampai dengan 10 menit kemudian bergantian. Dan berdasarkan pantauan kami sejak siang hingga malam hari ini juga tidak ada kemacetan yang berarti, karena kembali lagi bahwa jumlah kendaraan juga dikatakan oleh pihak Jasa Marga menurun seperti itu. Dan untuk melakukan pengetesan sendiri di sini untuk yang memang sudah lolos Fani, jadi satu kendaraan itu 50% penumpang yang diperiksa. Contoh misalnya dalam satu mobil ada 4 orang, maka 2 orang lainnya itu harus diperiksa, dan jika memang hasilnya tersebut adalah negatif atau non reaktif, mereka diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke Jakarta, dan mereka diberikan stiker seperti ini dengan ada barcode-nya ya Fani. Namun jika tidak, mereka harus melakukan tindakan lebih lanjut, yaitu ke Wisma Atlet Jakarta untuk melakukan tes PCR. Berdasarkan data yang kami dapat Fani, memang sejak tadi jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore, ini data yang masuk ada 628 orang yang diperiksa dan kendaraannya terdiri dari 449. Datanya di sini ada 1 orang yang reaktif. Sempat tadi kita lihat terjadi keraguan sehingga dicek ulang lagi dengan alat lainnya, dan memang hasilnya reaktif sehingga mereka langsung dirujuk untuk ke Wisma Atlet Jakarta untuk dilakukan PCR kembali. Dan memang Fani, ini rencananya akan dilakukan terus hingga 7 hari melihat bagaimana perkembangan ke depan. Dan kembali lagi tentunya walaupun para pemudik di sini hasilnya non reaktif, diharapkan tidak mengabaikan protokol kesehatan ke depannya seperti itu, karena kita harus tekankan kembali bahwa masa inkubasi ini ada di 5 sampai dengan 14 hari. Jadi jika bisa saja untuk para pemudik ini terkena beberapa hari lalu belum bisa teridentifikasi apakah dia positif COVID, sehingga diharapkan benar-benar melakukan protokol kesehatan dengan ketat dan bahkan bisa melakukan testing kembali. Dan inilah yang kemarin juga sempat dibahas juga oleh epidemiolog Griffith University Australia, tentunya oleh Diki Budiman, bahwa testing, tracing dari pasca mudik ini harus benar-benar dikuatkan seperti itu ya. Karena tentunya ini bisa menjadi akumulasi bahwa kemarin pilkada, kemudian juga mudik, kemudian juga tempat rekreasi ramai, kemudian dengan adanya virus baru ini, dan jangan sampai terjadi ledakan kasus COVID-19 yang tentunya tidak kita inginkan. Maka kemarin pun disarankan tentunya oleh para epidemiolog bahwa bukan hanya pengecekan di jalan saja, tetapi pengecekan langsung ke rumah, karena ini juga harus ditekankan sekali lagi, masa inkubasi bukan hanya di saat-saat ini saja, dan besok pun sudah bekerja, sehingga benar-benar harus ada langkah antisipatif yang benar-benar dilakukan agar tidak ada penyebaran kasus COVID lebih tinggi lagi, mengingat memang libur Lebaran, libur panjang ini selalu berdampak pada peningkatan kasus COVID yang cukup tinggi. Fani. Baik, 5-14 hari ke depan yang cukup krusial ya untuk menunggu apakah angka kasus di Jakarta dan juga sekitarnya ini akan melonjak atau stabil. Terima kasih atas informasinya Sandra Insarasari dari Cikampek, dan sebelumnya ada Putri Demes dari Puncak, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan, jaga kesehatan, selamat kembali bertugas.